Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Dava Marsyanda, Fakih Barelvi, Tegar Novanto, Fitri Faradila, dan saya Syafira Putri Ramaningrum akan mempresentasikan tentang komunikasi di depan umum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Putri Ramaningrum akan menjelaskan pengertian atau definisi komunikasi di depan umum. Yang pertama, definisi komunikasi. Teman-teman tahu nggak sih komunikasi itu apa? Secara bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995 mengartikan komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Secara etimologis atau asal-usul kata, komunikasi berakar kata Latin communicare, artinya to make common, membuat kesamaan pengertian, kesamaan persepsi. Akar kata Latin lainnya communis atau communicatus atau common dalam bahasa Inggris yang berarti sama, kesamaan makna atau commonness. Ada juga akar kata Latin communico yang artinya membagi. Maksudnya membagi gagasan, ide, atau pikiran. Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak berkaitan. Yang kedua, komunikasi menurut para ahli. Pengertian yang paling populer nih, yang biasa kita dengar dari dosen kita, datang dari Harold Laswell, yakni who says what, in which channel, to whom, and with what effects. Siapa mengatakan apa, melalui saluran mana, kepada siapa, dan dengan pengaruh apa. Yang kedua, menurut Melvin L. Defleur, komunikasi adalah koordinasi makna antara seseorang dengan halayak. Yang ketiga, menurut Rogers and DeLorenz Kincaid, komunikasi adalah proses dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Yang ketiga, komunikasi di depan umum. Ini yang kita bahas, komunikasi di depan umum itu apa sih? Komunikasi di depan umum atau komunikasi publik adalah komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang. Komunikasi publik atau yang lebih dikenal dengan public speaking merupakan keterampilan berbicara di depan umum. Bagaimana seseorang pembicara menyampaikan pesan dan gagasan yang ingin diketahui oleh audiens. Definisi tambahan menurut Oli 2010 menyatakan bahwa public speaking merupakan bentuk sarana komunikasi. Dalam sarana komunikasi atau sebuah wadah bergulirnya percakapan selalu memerlukan umpan balik. Dalam dunia komunikasi publik terdiri dari komunikator, pesan, dan komunikan. Semua ini akan berfungsi dengan baik melalui channel atau saluran yang disebut media. Terakhir nih, perbedaan komunikasi di depan umum dan berbicara di depan umum. Yang pertama, komunikasi di depan umum itu adalah berbicara dua arah, dan komunikasi di depan umum ini lebih interaktif dibandingkan berbicara di depan umum. Contoh komunikasi di depan umum itu komunikasi dalam konferensi atau dalam rapat-rapat. Kalau yang kedua, berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum itu identik dengan berbicara satu arah. Berbicara juga bagian dari komunikasi atau bisa disebut contoh komunikasi. Contoh dari berbicara di depan umum itu adalah pidato. Pidato tidak memerlukan atau kebanyakan pidato tidak memerlukan umpan balik atau berbicara dengan satu arah. Halo, saya Fakih Barelvi. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan public speaking atau komunikasi di depan umum.
Semua orang dapat berbicara, tapi tidak semua orang dapat berbicara dengan lancar dan menarik di depan umum. Apalagi kalau Anda berbicara dan menjadi pusat perhatian dalam suatu acara resmi maupun tidak resmi. Anda harus menyajikan isi dari suatu materi yang akan disajikan atau disampaikan dalam pidato. Cara mengungkapkannya memerlukan teknik-teknik tersendiri dan hal tersebut dapat dipelajari. Oleh karena itu, pelajaran ini lebih banyak memusatkan perhatian bagaimana Anda berbicara atau menyampaikan gagasannya, bukan pada apa yang Anda katakan. Di abad ke-20, retorika berkembang menjadi sebuah cabang ilmu pengetahuan dengan berkembangnya pengajaran tentang komunikasi publik dan retorika di sekolah-sekolah menengah dan universitas-universitas pertama di Eropa dan kemudian meluas hingga kawasan-kawasan lain di dunia. Harvard sebagai universitas pertama di Amerika Serikat telah lama memiliki kurikulum mata kuliah dasar sebagai retorika sebagai salah satu mata kuliahnya. Retorika adalah seni sekaligus ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa dengan tujuan menghasilkan efek persuasif. Selain logika dan tata bahasa, retorika adalah ilmu wacana yang tertua yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Hingga saat ini, retorika adalah bagian sentral dalam pendidikan di dunia barat. Kemampuan dan keahlian untuk berbicara di depan audiens publik dan untuk mempersuasi audiens untuk melakukan sesuatu melalui seni berbicara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelatihan seseorang intelektual. Retorika sebagai cabang ilmu berkaitan erat dengan penggunaan simbol-simbol dalam interaksi antar manusia. Tokoh-tokoh public speaking. James A. Winans dalam bukunya Public Speaking tahun 1917 menggunakan psikologi dari Williams, James, dan E.B. Titchener. Sesuai teori James, bahwa tindakan ditentukan perhatian. Winans mendefinisikan sebagai proses menumbuhkan perhatian. Charles Henry Walbert, yang juga pendiri Speech Communication Association of America. Psikologi yang mempengaruhinya adalah behaviorisme dari John B. Watson. Walbert memandang speech communication sebagai ilmu tingkah laku. William Northwood Brigance. Berbeda dengan Walbert yang menitik beratkan logika, Brigance menekankan faktor keinginan desire sebagai dasar persuasi. Alan H. Monroe dalam bukunya Principles and Types of Speech pertengahan tahun 20-an, Monroe bersama stafnya meneliti proses motivasi. Jasa Monroe, cara organisasi pesan. Menurut Monroe, pesan harus disusun berdasarkan proses berpikir manusia yang disebutnya motivate sequence. Pembahasan yang ketiga, yaitu dasar-dasar komunikasi di depan umum. Saat berkomunikasi di depan umum, kita harus menguasai dasar-dasar yang terdapat di komunikasi depan umum ini agar tidak kacau saat berbicara di depan umum. Ada 3. Yang pertama, pendengar atau listener. Dalam berkomunikasi di depan umum, kita harus memperhatikan pendengar kita atau listener. Kita harus mengetahui karakteristik pendengar kita agar kita bisa menyesuaikan apa yang kita bicarakan saat di depan umum nanti. Nah, kemudian yang kedua itu ada pembicara atau speaker. Speaker itu merupakan komponen yang sangat penting. Mengapa? Karena seorang pembicara yang handal akan dapat didengarkan oleh audiens. Jadi, seorang pembicara harus memiliki kemampuan yang kompeten seperti percaya diri, menguasai topik, dan menguasai panggung atau yang lainnya. Yang ketiga, umpan balik atau feedback. Pasti saat kita berkomunikasi di depan umum, kita akan mendapatkan feedback, baik itu feedback langsung atau tidak langsung. Feedback di sini contohnya adalah ketika saya berbicara di depan umum, penonton bertepuk tangan atas apa yang saya bicarakan, atas topik yang saya sampaikan. Itu merupakan salah satu feedback yang didapatkan saat berkomunikasi di depan umum.
Kemudian, kalau menurut Aristoteles, ada 3 dasar-dasar komunikasi di depan umum. Yang pertama, topik yang dibicarakan. Kita harus menguasai betul apa topik yang akan kita bicarakan saat berkomunikasi di depan umum nanti, agar dapat sesuai topik dan sesuai waktu, tidak molor, ya seperti itu. Yang kedua, siapa yang diajak bicara. Kita harus menyesuaikan siapa audiens kita. Kalau audiens kita itu anak-anak remaja, kita harus membawakan topik kita dengan santai tetapi tegas. Lain lagi ketika audiens kita itu orang tua. Nah, kita harus berbicara sopan dan agak formal supaya apa yang kita sampaikan bisa mereka terima dengan baik. Yang ketiga, susunan pesan, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Nah, perlu sekali kita perhatikan bahwa susunan pesan ini sangat penting, karena jika berantakan seperti bagian awal ada di bagian tengah atau sebaliknya, itu akan membingungkan para audiens. Seperti itu. Next. Tujuan berbicara di depan umum. Tujuan utama berbicara di depan umum ialah untuk berkomunikasi. Komunikasi dilakukan oleh pembicara dan pendengar. Selain memiliki tujuan utama, berbicara di depan umum memiliki tujuan khusus lainnya, yaitu yang pertama, informasi. Informasi adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan pemahaman dan pengetahuan untuk para pendengar. Contohnya, saat kita sedang melakukan seminar dan memberikan suatu materi ke para audiens, otomatis kita sudah memberikan informasi melalui materi tersebut. Ataupun saat kita mengoreksi suatu kesalahan orang lain, ataupun mempraktekkan tata cara kerja, ataupun mengabari tentang hal atau peristiwa yang baru saja terjadi. Dan yang kedua, persuasif atau mengajak. Persuasif atau mengajak ini memunculkan suatu bentuk reaksi, yaitu keyakinan, tindakan, dan semangat. Contohnya, saat kita sedang memberikan materi dan memberikan seminar, kita juga akan memberikan motivasi yang akan membuat pendengar merasa terajak untuk lebih semangat ataupun lebih yakin untuk melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, menghibur atau rekreatif. Bentuk reaksi yang dihasilkan seperti kesenangan, perhatian, ataupun humor. Contohnya, ketika seseorang pembicara melakukan stand-up comedy, jokes-jokes yang dibawakan akan membuat para pendengarnya menjadi merasa terhibur ataupun senang. Dan berikut aku akan menambahkan beberapa tujuan berbicara di depan umum, yaitu mengubah. Berbicara di depan umum bisa digunakan untuk mengubah keadaan maupun suasana. Misalnya, terjadi bencana di daerah ataupun di kota tertentu. Maka, akibat bencana tersebut, semua orang akan panik. Dan salah satu cara untuk menenangkan warga ataupun orang-orang yang panik tersebut adalah dengan cara berbicara dengan mereka dan membuat mereka merasa lebih tenang. Selanjutnya, memotivasi. Saat training motivation, pembicara akan memotivasi para audien dengan suara yang lantang dan menggebu-gebu. Dan para audien yang awalnya loyo dan tidak semangat akan menjadi semangat karena mereka terinspirasi oleh kata-kata atau hal-hal yang dibicarakan oleh sang pembicara. Sehingga para audiens merasa bisa memulai hari dengan hal baru dan dengan inspirasi yang baru. Materi yang kelima ialah persiapan public speaking. Sebelum melakukan public speaking, ada 3 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu topik atau materi, menganalisis situasi dan publik, dan metode penyampaiannya. Nomor 1 ialah topik atau materi. Salah satu hal pertama yang dilakukan dalam persiapan public speaking
adalah membaca dan memahami topik atau materi yang akan kita sampaikan kepada halayak publik. Mengapa demikian? Karena dengan begitu kita tidak akan kelabakan maupun kebingungan saat menyampaikan topik atau materi di depan halayak publik. Yang kedua ialah menganalisis situasi dan publik. Dalam menyampaikan public speaking, kita juga harus mampu mengenali situasi-situasi baik dari tempat, dalam rangka apa diselenggarakannya acara atau pertemuan, dan bagaimana sifat acaranya, baik dari formal maupun informal. Selain itu, kita juga harus mengenali publik, baik dari berapa usianya, berapa jumlah audiens yang hadir, dan latar belakang publik yang hadir. Dengan begitu, kita dapat berbaur dengan semua audiens, dan kita juga dapat menyampaikan public speaking dengan santai tanpa ada gangguan apapun. Lalu yang ketiga ialah metode penyampaian. Dalam metode penyampaian pada public speaking dapat dilakukan dengan berbagai hal, mulai dari berbicara dengan spontanitas, membaca naskah yang sudah disiapkan, lalu menghafalkan catatan, dan menyampaikan berdasarkan ingatan. Serta yang terakhir ialah penyampaian menggunakan media teknologi. Di zaman sekarang ini sudah sering kita lihat dalam menyampaikan public speaking, para pembicara menggunakan media video ataupun media PowerPoint, sehingga para pembicara tidak perlu repot-repot menyiapkan lembaran-lembaran naskah ataupun menghafalkan dengan catatan yang sudah disiapkannya. Para pembicara dapat melihat dari isi topik atau materi melalui media teknologi seperti video ataupun PowerPoint yang dimunculkan pada layar, sehingga para audiens juga dapat melihat daripada isi topik atau materi tersebut.